Danau Toba adalah danau alami berukuran besar di Indonesia yang berada di kaldera gunung supervulkan. Danau ini memiliki panjang 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman 505 meter. Danau ini terletak di tengah Pulau Sumatera bagian utara dengan ketinggian permukaan sekitar 900 meter. Lina Pacoka. Sebelum aku lanjut, mungkin ada yang belum subscribe ya. Silahkan klik tombol merah di bawah ini ya guys. Terus klik tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi tentang video-video aku selanjutnya. Oke guys, terima kasih sebelumnya ya. Danau Toba yang terletak di Sumatera Utara ini merupakan salah satu danau vulkanik terindah yang dimiliki Indonesia. Danau Toba tampak seperti sebuah lautan yang berada di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Selain disebut sebagai danau terluas di Asia Tenggara, danau ini juga menjadi danau terdalam di dunia. Di tengah Danau Toba terdapat sebuah pulau yang bernama Pulau Samosir. Pulau Samosir memiliki dua danau kecil, yaitu Danau Aek Natonang dan Danau Sidihoni. Pulau Samosir yang memiliki luas hampir sama dengan luas negara Singapura ini bukanlah pulau kosong. Pulau ini menjadi tempat tinggal suku Batak Samosir. Suku Batak yang tinggal di Pulau Samosir masih memegang teguh kepercayaan leluhur. Mereka juga masih menjalankan berbagai ritual yang biasa dilakukan nenek moyang dahulu. Di Pulau Samosir ini juga terdapat dua desa yang banyak dikunjungi wisatawan, yaitu Tomak dan Tuktuk. Tomok merupakan desa yang memiliki banyak objek wisata menarik seperti makam Raja Sidabutar, Museum Batak, dan pertunjukan tari boneka si gale-gale yang populer. Berbeda dengan Tomok yang memiliki banyak tempat wisata sejarah. Tuktuk adalah desa di mana terdapat banyak penginapan untuk wisatawan. Tak hanya Pulau Samosir yang menjadi daya tarik tempat wisata ini, Danau Toba juga dikelilingi oleh hutan pinus dan beberapa air terjun dan juga permadian air hangat di dalam lautan. Di dalam hutan guys ya. Pemandangan di sekeliling danau ini sangat indah dengan udara yang relatif sejuk hingga Anda akan betah berlama-lama di sini. Bagi masyarakat Batak yang berada di sekitar lokasi danau ini, Danau Toba bukan hanya merupakan tempat wisata alam yang memiliki keindahan luar biasa. Mereka percaya bahwa Danau Toba menjadi tempat bersemayamnya 7 dewi suku Batak atau yang biasa disebut dengan Namboro. Setiap kali akan melakukan kegiatan di sekitar danau, masyarakat akan berdoa dan meminta izin terlebih dahulu agar acara mendapat berkah dan dapat berjalan dengan lancar. Seperti kebanyakan tempat wisata alam di Indonesia, selain memiliki sejarah ilmiah, Danau Toba juga menyimpan cerita rakyat yang dipercaya sebagai asal mula terbentuknya danau ini. Menurut cerita rakyat yang telah banyak beredar, kalau Danau Toba terbentuk dari kisah keluarga siluman ikan. Pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang sering mancing di sungai, yang kemudian berhasil mendapatkan seekor ikan.
tidak seperti ikan lainnya. Ikan yang didapatkannya bisa berbicara dan memohon agar tidak dimasak. Ikan tersebut kemudian berubah menjadi perempuan yang sangat cantik bernama Toba. Singkat cerita, keduanya pun menikah. Namun ada satu permintaan Toba yang tak boleh dilanggar pemuda itu. Tidak boleh ada seorang pun yang tahu tentang siapa sebenarnya perempuan cantik yang dinikahinya. Pernikahan mereka berjalan baik-baik saja sampai mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Samosir yang bengal dan selalu merasa lapar. Pada suatu hari, Samosir ditugaskan mengirim makanan untuk ayahnya di ladang. Namun, makanan yang dibawanya malah dimakan di jalan. Sang ayah lapar dan memutuskan pulang. Dalam perjalanan pulang, ia melihat Samosir sedang makan bekal yang seharusnya untuk sang ayah. Karena dalam kondisi sangat marah, tak sengaja ia menunjuk Samosir dan mengatakan bahwa ia adalah anak ikan. Seketika langit gelap dan hujan turun dengan deras. Air juga keluar dari bawah tanah yang membuat perkampungan terendam. Toba dan Samosir tiba-tiba hilang saat perkampungan berubah menjadi lautan air. Nah, saat itulah terbentuk Danau Toba dan Pulau Samosir yang diyakini sebagai perwujudan siluman ikan dan anaknya. Jika dilihat dari sisi yang lebih ilmiah, Danau Toba adalah danau vulkanik yang terbentuk karena letusan Gunung Toba pada ribuan tahun yang lalu. Letusan gunung membentuk kaldera atau kawah raksasa yang kemudian terisi air hingga menjadi danau seperti saat ini. Letusan gunung ini sangat luar biasa sampai debu vulkanik yang dihasilkannya bertebaran hampir ke seluruh belahan dunia dan menyebabkan kematian massal, mengurangi 60% dari jumlah manusia saat itu. Selain itu, menurut para peneliti, letusan ini juga mempengaruhi iklim dan cuaca, sehingga bumi memasuki zaman es. Menjelajahi Danau Toba akan sulit diselesaikan dalam waktu sehari saja. Tempat wisata ini memiliki banyak hal yang menarik untuk dilakukan, dan banyak tempat yang tak boleh dilewatkan dalam kunjungan Anda. Berlayar menuju ke Pulau Samosir dengan kapal sewaan tentu akan menjadi pengalaman menarik. Dengan menyewa kapal untuk rombongan 20-25 orang selama sehari, Anda bebas meminta berhenti di titik tempat wisata mana saja yang Anda dan rombongan ingin kunjungi. Selama perjalanan dengan kapal ini, nikmati pemandangan Danau Toba dan sekelilingnya. Jangan lupa siapkan kamera untuk mengabadikan tiap pesona Danau Toba. Selain itu, Anda bisa melihat wisatawan lain yang senang bermain banana boat dan jet ski di danau. Berada di Pulau Samosir, jangan hanya berdiam diri di penginapan saja. Di sini Anda bisa mengenal sejarah Batak dengan mengunjungi tempat wisata bersejarah. Jangan lewatkan pula Desa Tomok, di mana terdapat makam Raja Sidabutar, Museum Huta Bolon di Simanindo, dan batu persidangan di Ambarita. Makam Raja Butar sangat unik karena terbuat dari batu besar tanpa sambungan dan ada ukiran wajah sang raja di batu makamnya. Jangan lupa mengunjungi Desa Ambarita, di mana terdapat batu persidangan. Batu yang berbentuk seperti meja ini dahulu digunakan untuk mengeksekusi tahanan. Orang-orang yang terbukti melakukan kejahatan seperti membunuh, mencuri, dan memerkosa akan dihukum pancung di meja ini. Tak lengkap rasanya jika berlibur tanpa belanja. Di kawasan Danau Toba dan sekitarnya terdapat banyak toko souvenir yang menjual kain ulos, gitar khas Batak, kaos, gantungan kunci, dan beraneka souvenir lainnya. Souvenir-souvenir ini banyak Anda temui di Pulau Samosir, Parapat, Balige, dan tempat-tempat lain sekitar Danau Toba.
Boneka si gale-gale menjadi salah satu ciri khas dari tempat wisata di Sumatera ini. Boneka kayu setinggi 1,5 meter lengkap dengan pakaian adat Batak ini dapat menari tortor bersama wisatawan. Festival Danau Toba merupakan acara rutin tahunan hasil kerjasama pemerintah daerah Sumatera Utara dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Acara ini digelar antara bulan Agustus sampai September. Lokasi terdekat dengan Danau Toba yang bisa diakses dengan kendaraan adalah Kota Parapat, Simalungun. Dari Terminal Pinang Baris di Medan, naiklah bus jurusan Parapat. Perjalanan Parapat dari Medan memakan waktu sekitar 6 jam. Dari Parapat, Anda sudah bisa menyaksikan keindahan Danau Toba. Jika ingin ke Pulau Samosir, Anda bisa menyeberang dengan menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Aji Batam menuju Tuk-Tuk Samosir. Sebagian besar penduduk yang tinggal di sekitar Danau Toba adalah suku Batak. Rumah tradisional Batak dapat dikenali dari bentuk atapnya, yaitu ujungnya melengkung ke atas seperti perahu dan berwarna cerah. Penduduk sekitar juga banyak menggantungkan hidupnya dengan mengembangkan perikanan air tawar. Oke guys, sekian dulu ya video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Lina Pacopka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.